Sadar akan pentingnya hutan Papua sebagai paru-paru dunia, maka 80% hutan Papua harus tetap dilestarikan. Melalui Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua bersama Dewan Adat Papua Wilayah Tabi, melakukan diskusi terbatas bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua bersama tokoh masyarakat membahas hal-hal penting yang akan dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian hutan Papua pada 14 Juni 2022, bertempat di Kampung AC Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Yang paling penting menurut kami itu adalah bahwa kegiatan ini bisa menjadi memberikan kesempatan untuk masyarakat adat tidak hanya menanam pohon, berdiskusi tentang bagaimana merawat alam lingkungan di mana dia berada, dan karena itu inisiatif-inisiatif seperti ini harus didukung oleh berbagai pihak, dan menurut saya itu bukan soal karena itu jangan kegiatan ini dilihat sebatas proyek, tapi kegiatan ini harus dilihat sebagai satu kesadaran masyarakat untuk kembali menggunakan kearifan yang ada pada dia untuk memelihara lingkungan yang ada, karena semakin masif satu proses pembangunan itu akan menghadapkan masyarakat adat pada tantangan untuk menyesuaikan diri, dan penyesuaian itu bisa berdampak juga pada mereka kehilangan kearifan lokal mereka. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yan Ormusere, memberi apresiasi atas langkah cerdas yang digagas oleh YAP Masda Papua. Pada kesempatan tersebut, Ormusere menjelaskan bahwa sistem adat yang ada di Papua sangat membantu dalam upaya pelestarian hutan dan tanah serta manusia Papua. Sebab para Ondoafi dan para kepala suku memiliki kekuasaan penuh atas hutan, tanah, dan masyarakatnya. Hal inilah yang menjadi indikator penting dalam keberlangsungan hutan Papua. Hutan Papua ini sebagai salah satu paru-paru dunia, sehingga pemerintah Provinsi Papua itu menetapkan kawasan hutan yang harus tetap dipertahankan itu lebih dari 80%. Ini dengan menyadari bahwa hutan Papua ini harus tetap dijaga. Hutan Papua ini hari ini betul-betul menjadi perhatian dari seluruh dunia. Salah satu indikatornya adalah pertemuan tahunan GCF-TF yang diikuti oleh Bapak Gubernur di Brasil. Itu secara aklamasi negara-negara di dunia mengakui tentang masih relatif jauh lebih baik hutan di Papua daripada di negara-negara lain di muka bumi. Dan salah satu indikasinya adalah secara aklamasi negara-negara di dunia, kurang lebih 39 negara bagian, secara aklamasi menunjuk Papua sebagai tuan rumah dari pertemuan tahunan GCF-TF yang akan dilaksanakan sekitar bulan Juli tahun 2023. Itu indikator untuk menilai bahwa upaya bersama pemerintah Provinsi Papua bersama dengan masyarakat adat di Papua untuk mempertahankan hutan selama ini jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain maupun daerah-daerah lain di Indonesia. Dan mereka juga masih harus banyak belajar dari kita. Karena hubungan antara pemerintah, hubungan antara para Ondoafi, kepala suku di Papua dalam kaitannya dengan upaya-upaya pelestarian, menjaga kearifan lokal yang terkait dengan pelestarian hutan dan lingkungan, ini berjalan dengan sangat baik. Karena di Papua dengan adanya hukum adat, itu seorang Ondoafi atau kepala suku atau Ondopolo itu dia punya wilayah adat. Punya wilayah adat, dia punya tanah, dia punya hutan, dan itu menjadi kekuasaan dia.
sehingga hukum adatnya itu berlaku, bagaimana dia melindungi manusia dan hutan dan tanahnya. Nah, itu keunggulan kita, karena hukum adat kita masih hidup dengan baik, sehingga itu menjadi salah satu alat untuk bagaimana mempertahankan, menjaga hutan dan tanah di Papua. Usai melakukan pertemuan terbatas, dilakukan penanaman pohon secara simbolis oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yapemesda, tokoh adat, serta aktivis lingkungan wilayah Tabi. Dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Tim Liputan Onumi Channel melaporkan.